Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa qala sayyiduna al-imam al-humam Tahir ibn Husain ibn Tahir radhiyallahu anhu min athna'i wasiyatihi. Berkata Sayyiduna al-Imam al-Humam Tahir bin Husain bin Tahir radhiyallahu an min athna'i wasiyatihi, dari pertengahan wasiat beliau. Inna taqwa bikamaliha wa tafsiliha wa ijmaliha qad sabbaha aba'una al-awwalun wa salafuna as-salihun fi qalabi siratihimul sawiyah wa tariqatihimul mardiyah. Sesungguhnya takwa, dengan kesempurnaan takwa dan perinciannya takwa dan kesimpulannya takwa, telah menumpahkan akan takwa itu oleh abah-abah kami yang terdahulu, oleh orang tua kami terdahulu. Wasalafuna, dan pendahulu-pendahulu kami as-salihun, yang saleh, fi qalabi siratihimus sawiyah, pada tuangan sejarah mereka yang lurus dan tariqah mereka yang diridhai. Jadi takwa itu macam apa kesempurnaannya, takwa itu macam apa perinciannya, takwa itu macam apa kesimpulannya, sudah dicurahkan, dipraktikkan, dijelaskan oleh orang tua kami para habaib dan pendahulu kami yang saleh, para ulama-ulama saleh, pada tuangan atau cetakan sejarah mereka yang lurus dan tariqah mereka yang diridhai. Fahiyya, maka itu tariqah mereka, tariqah alawiyah atau tariqatul alawiyin, al-urwatul wusqa, merupakan tali yang kokoh, yang kuat. La yastamsiku biha illal atqa, tidak berpegang dengan tariqah alawiyin itu kecuali orang yang takwa. Wala yazigu anha, dan tidak menyimpang dari tariqah alawiyin itu illal ashqa, kecuali orang-orang yang celaka. Wahia tariqah alawiyah, tariqat alawiyin, tariqatur rasul, merupakan tariqahnya Rasulullah. Wal khulafair rasyidin al-fuhul, dan tariqatnya khulafair rasyidin al-fuhul, itu istilah jantan artinya. Tariqah para ulama khulafa rasyidin yang jantan, yang hebat. Al-ma'muru bil 'addi 'alaiha bin nawajid, yang diperintahkan dengan menggigit atas tariqah itu bin nawajid, dengan gigi geraham. Itu satu istilah juga, bahwa kita disuruh beingkut bujur-bujur, pisit-pisit, mengikut itu lawan gigi geraham. Min kulli talibin, dari tiap-tiap orang yang menuntut, wa akhizin, dan yang mengambil tariqah alawiyah itu. Summa innaha, kemudian bahwasanya tariqat alawiyah itu bitafsili, dengan dirincikan, ibarat dirinciakan, ba'idatul atrab, jauh sisi-sisinya.
Wasi'atul aknab, luas penjuru-penjurunya. Kalau diringkas, tarikat Alawiyin itu seperti dijelaskan minggu dahulu apa? Ilmu, amal, wara, khauf, lawan ikhlas. Itu kalau disimpulkan. Nah, kalau dirinciakan satu persatu, luas. Wabil isyarati ila namudajin minha alal ijmal, dan dengan mengisyarat kepada satu contoh, satu model daripada tariqah Alawiyah itu atas secara jumlah. Innaha, bahwa tarikat Alawiyah itu ulumun, pertama ilmu. Artinya orang yang bertarikat itu mesti orang yang menuntut ilmu. Ada orang minta amalan tarikat, kawalah mengaji, ada kau mengaji paling kau mengamalkan tarikatnya itu bang, kada kawa itu. Karena orang bertarikat itu mesti ulum, menuntut ilmu. Bahkan kalanya kawa kada sing pisahan lawan guru dalam proses perjalanan tarikah itu. Jadi mengamalkan wiridnya, tapi kada mengaji, kada menuntut ilmu tuh kada bisa. Ulum, pertama ilmu dulu. Wa a'malun, nah hanya amal, mengamalkan ilmu. Wa tathhirun lil bal, dan membersihkan hati, min razailil khilal, daripada perkara-perkara hina. Itu idhafat sifat bagi mausuf, bagi orang balaghah, asalnya minal khilalir razail, daripada perkara-perkara yang hina. Jadi intinya tarikat secara jumlahnya ilmu terus, amal terus, dan mensucikan bagi hati, mensucikan hati dari perkara-perkara yang hina. Macam-macam perkara hati yang hina ini, beratus-ratus macam mungkin. Tapi ujar para ulama pendahulu kita, kalau sifat hati itu disimpulkan, mungkin ada 5-6 pokoknya, pungkalanya. Dari yang 6 itulah timbul berbagai macam kemaksiatan hati. Jadi kalau kita membersihkan hati daripada 6 perkara ini, maka segala sifat yang kada baik dalam hati ikut tersisihkan, ikut dibersihkan. Contohnya yang pertama, pokok penyakit hati itu ujub. Ujub ini merasa keaku-akuan, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya alim, merasa dirinya takwa, merasa dirinya cerdik pandai. Nah itu ujub. Kada ingat, kada sadar bahwa semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub pertama. Jadi setiap kali kita merasa bahwa diri kita ini hebat, cepat kembalikan bahwa itu anugerah Allah. Makanya orang nangkawa beribadah yang sulit-sulit. Orang misal membaca qul huwallahu ahad 1000 semalaman, itu sulit.
bagi nang kada mahir. Orang sembahyang malam 500 rakaat itu sulit. Nah, tapi kalau kita kawa menggawi sembahyang malam itu 500 rakaat, nah sesudah kita melaksanakan itu, cepat-cepat kita mengata alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah, ini kawa aku laksanakan karena hidayah, petunjuk Allah, dorongan, kekuatan Allah. Supaya apa? Jangan sampai bahwa kita nang kawa merasa menggawi 500 rakaat itu. Orang bersedekah duit 10 juta jarang. Kalau dihitung lawan jariji, orang wani bersedekah 10 juta itu. Lalu inya kawa bersedekah 10 juta. Nah, lah kasih alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Supaya sadar bahwa kemampuan inya ini kawa bersedekah 10 juta itu bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kehebatan ilmunya, tapi karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu ujub yang paling berbahaya, bisa meruntuhkan amal. Ibadah-ibadah sulit kita bisa melakukan, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi penyakit hati, puncaknya, pondasinya, pungkalanya, ibunya, pertama ujub, yang kedua sombong, kibir, sombong. Orang sombong kada kau nuntut ilmu, orang kada akan melajari. Orang kada akan melajari. Ditagur kada masih. Kan sombong ngarannya, siapa akan melajari? Nang kada akan ditagur, siapa nang akan melajari ada. Dididik kada kawa, siapa nang mau melajari? Orang tawadhu, orang nang taat, orang nang patuh, hormat. Kalau orang sombong, orang kada akan melajarinya. Sekolah sini ampih orang, sekolah situ keluarkan orang, sini berguru dijauhkan orang. Nah, karena sombong. Kalau ada sombong dalam hati, kada boleh ilmu. Kayak apa hendak baik hatinya? Nah, sombong. Yang ketiga, hasad. Nah, bukan. Yang ketiga adalah ujub, sombong. Yang ketiga adalah tamak. Tamak. Orang tamak kada kawajo mengaji. Kenapa? Mengaji kada jadi duit. Mun aku mengaji berapa ongkos motor? Pulang bulek, kena makan di situ, minum di situ, membuat cilingan pulang di situ. Berapa aku rugi? Jangan begadang di rumah aku beli duit. Nah, hitungannya selalu duit. Tamak. Kada kawa sudah. Iblis sombong dikeluarkan dari surga. Dari surga dikeluarkan iblis karena sombong. Orang tamak dikeluarkan dari surga, Nabi Adam, Siti Hawa, karena tamak. Yang ketiga hasad. Nah, hasad ini penyakit hati yang berat. Kada kau melihat orang nyaman, kada kau orang melihat orang nikmat, kada kau melihat kawan ini bahagia, sakit hati. Macam-macam kayaknya ujung-ujungnya hasadnya itu bisa membunuh mau juga. Macam Qabil lawan Habil itu. Yang kelima, al-amnu min makrillah, aman daripada perdaya Allah. Rasa mati sudah masuk surga. Hati nih, asa aku nih ke surga mati. Nah, sudah menyatai hati ini rasa-rasanya aku nih ke surga. Aku ini rasa-rasanya husnul khatimah. Bila macam itu dalam hati, mesti dibuang, diganti dengan khauf, dengan takut. Berusia mati ke neraka, berusia apa itu ini. Yang terakhir, riya. Nah, itu 6 perkara penyakit hati. Tathhirun lil bal. Jadi orang-orang nang bertarikat itu mesti dia berusaha membersihkan hatinya dari sifat-sifat macam tadi. Sombong buang jauh-jauh. Ujub buang. Tamak, dengki, merasa aman daripada perdaya Allah, riya.
wa tahliyatuhu, dan memperhiasi hati, bi kulli khuluqin hamidin wasfin sadidin, memperhiasi hati dengan tiap-tiap budi pekerti yang terpuji dan sifat yang betul, yang benar, wasfin sadid. Dulunya ujub, dulunya merasa keaku-akuan, ganti dengan apa? Dengan melihat anugerah Allah. Melihat anugerah Allah. Dulunya sombong, ganti dengan tawadhu. Dulunya tamak, ganti lawan qanaah. Dulunya hasad, ganti lawan nasihah. Hasad itu kan kada nyaman, orang nyaman. Ganti lawan nyaman, orang nyaman. Senang hati melihat saudaraku dapat nikmat, senang hati melihat saudaraku dapat bahagia, senang hati melihat saudaraku dapat keberuntungan. Nah, itu nasihat. Riya diganti dengan ikhlas, dipakaiani dengan ikhlas. Nah, jadi tarikat itu membersihkan hati daripada kotoran-kotoran dan memperhiasinya dengan budi pekerti yang terpuji dan sifat yang betul. Ma'a infaqil awqat, serta menggunakan waktu fi anwa'it ta'at, pada berbagai macam taat, wal baqiyatis shalihat, dan amalan-amalan saleh. Jadi orang yang bertarikat alawiyah, orang yang bertarikat alawiyin itu waktunya bujur-bujur berguna. Dalam apa? Hal ketaatan dan amal saleh. Macam-macam taat ada, ini diisi. Sembahyang duha ada. Sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah ada, walaupun saraba 2 rakaat. Sembahyang awabin ada digawinya. Sembahyang witir sudahnya ada. Sembahyang tahajud ada. Sembahyang hajat ada. Sembahyang sunat lengkap ini ada. Membaca la ilaha illallah tiap hari ada. Membaca salawat ada. Tasbih ada. Istighfar ada. Nah, wal baqiyatis shalihat. Wa tashihin niyyati, dan membetulkan niat. Membetulkan niat. Tashihin niat. Mungkin dahulu kita beribadah kepada Allah karena takut lawan siksa Allah. Mungkin kita beribadah menjunjung perintah, menjauhi larangannya karena takut siksa. Jadi andai kata Allah ini kada menyiksa, kita bisa kada beribadah. Nang kita takut itu siksanya. Nah, ini sudah bujur, cuma baluman bujur benar lagi. Belum bujur benar. Diganti ini tuh. Niat nama jami itu diganti, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, agar menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tashihun niat. Dikisahkan orang dahulu ada beribadah di dalam gua 70 tahun lebih. Siang malam, siang puasa, malam beribadah. Kada ada urusan dunia. 70 tahun. Allah mengutus malaikat. Ujar Tuhan, wahai malaikat, ikam datangi laki-laki nang dalam gunung beribadah. Padahal kan bahwa Allah telah menetapkan engkau min ahlin nar, orang neraka. Artinya apa? Padahal kan ikam itu masuk neraka mati. Malaikat turun, masuk ke dalam gua, menemui laki-laki tadi.
Apa kabar laki-laki itu? Aku malaikat diutus oleh Allah menyampaikan pesan bahwa apa pesannya? Ikan mati ke neraka. Padahal sudah 70 tahun puasa, bangun malam full. Apa jawabannya daripada laki-laki itu? Kalau Allah mengatakan bahwa aku ini ahli neraka, sampaikan kepada Allah, aku beribadah bukan karena neraka, aku beribadah karena Allah. Masuk neraka kada jadi soal, masuk surga kada jadi soal. Yang penting aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat lagi malaikat tadi menyampaikan pesan kepada Allah. Lalu ujar Allah apa? Hadza abdi haqqa. Ini hambaku yang sebenarnya. Ini hambaku yang sebenarnya. Hambaku yang sebenarnya yang beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena mengharapkan surga, tapi semata-mata karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tashihin niat, membaguskan niat. Jadi kita beribadah selama ini mungkin karena takut siksa Allah. Kita beribadah selama ini mungkin karena mengharapkan surganya Allah yang indah. Nah, itu alangkah baiknya kalau kita ganti, kita perbaiki menjadi apa? Menjadi beribadah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tarikat itu salah satunya itu tujuannya. Kalau kita masih meninggalkan yang haram karena takut siksa, kita masih beribadah karena mengharap surga, belum bertarikat ngarannya. Belum bertarikat, itu masih orang awam. Kalau orang bertarikat kadang jam itu lagi ibadahnya, kada karena itu lagi. Wa suhbatil akhyar, dan tarikat Alawiyin ini juga artinya orang yang bertarikat Alawiyin ini juga berkawan dengan orang-orang yang baik. Orang yang bertarikat ini orang yang belum sampai kepada Allah, orang yang belum ma'rifat kepada Allah, makanya dia bertarikat supaya ma'rifat. Nah, lalu bertarikat ini diperlukan kawan-kawan nang baik, nang mendukung perjalanannya. Jangan mencari kawan nang menghalangi jalan seorang menuju kepada Allah. Mesti suhbatil akhyar, berkawan, bersahabat dengan orang-orang baik. Ada di sana orang baik, kita datangi, kita hubungi, pokoknya orang-orang baik itu ada dalam hati kita. Orang-orang baik itu ada dalam diri kita. Wa musaramatil asyrar, dan putus hubungan dengan orang-orang yang jahat. Jangan berhubungan dengan orang-orang jahat. Kenapa? Karena sebabnya itu menghalangi jalan. Orang jahat ini mau usahanya kada halal, kita berkawan duanya. Ini diberinya kita makanan, tak makan kita, mengganggu ibadah kita. Orang nang jahat macam-macam. Nah, jadi kita kalau bertarikah itu, kalau sudah tahu ini orang jahat, jangan didekati. Jangan didekati. Nah, itu tarikah. Jadi orang-orang yang bertarikah Alawiyah itu kada ada bisi kawan nang jahat. Mun patuh tu lain kisah. Tahu ini kawan tu artinya kita rancak ke rumahnya, inya rancak ke rumah kita. Nah, itu kawan ngarannya. Jangan sampailah macam itu dengan orang-orang yang asrar, orang-orang yang jahat. Tadi putus hubungan. Kemudian lagi wahumulin, humul, menyimpan diri agar tidak dikenal orang. Kamu sudah kena ma'rifat lawan Allah, ayo terkenal ada jadi masalah. Kalau sudah kena ma'rifat lawan Allah, ayo berkawan siapa kada jadi masalah. Karena hati sudah ma'rifat dengan Allah. Ini peraturan-peraturan macam ini untuk orang yang masih bertarikat. Mesti menyembunyikan diri. Jangan hendak ketujuh kemasyhuran, yang hendak ketujuh terkenal selama kita masih di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Hikam mengatakan idfin wujudaka fi ardil khumul famana bata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Simpan keberadaan engkau itu di pekuburan humul. Sesuatu yang tumbuh dari yang tidak ditanam itu kada sempurna faidahnya. Sesuatu yang tumbuh bukan ditanam kada sempurna faidahnya. Humul. Jadi jangan hendak berdadasan pamer, jangan hendak berdadasan mengungkai kebulihan, menampakkan kehebatan. Orang bertarikat itu justru sebaliknya, menyembunyikan diri agar jangan dikenal orang. Karena bila banyak kenalan mengganggu ibadah, mengganggu wirid dan sebagainya. Dicontohkan oleh orang dahulu, orang yang bertarikat. Orang yang bertarikat ini sama dengan nasi, dengan beras. Seorang murid itu sama lawan beras. Beras ini melalui proses yang panjang hanyar jadi nasi. Sesudah jadi nasi hanya kawa dinikmati oleh umum, oleh ulama, oleh kekanakan, oleh orang semuaan kau memakan. Kalau sudah jadi nasi, ini beras. Tapi kalau beras ini masih beras atau masih mangkal, kada kawa dinikmati orang. Paling-paling ayam nang menikmatinya. Nah kayak apa nasi, si beras itu jadi nasi? Tentu ada nang memasak. Nah, orang yang bertarikat itu mesti ada gurunya. Nang guru inilah yang mengarahkan si murid itu kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebabnya karena murid ini dalam tiap-tiap keadaan tuh pasti menemui masalah. Tadi masalah ini nah kayak apa? Hukumnya ya guru boleh. Kayaknya pelang mungkin bertahun-tahun pelang isuk-isuknya ada masalah. Nah kayak apa ini hukumnya? Ya guru tuh kada boleh. Jadi kada kawa lepas daripada ilmu, kada kawa lepas daripada guru. Nah jadi beras tadi diambil oleh tukang masak, dibuat ke dalam bakul, dikubui banyu. Kubui banyu. Ini perumpamaan apa? Orang yang hendak bertarikat itu mesti batubat, mesti dibersihi maka. Nak beres buat dalam bakul, nah dikubui banyu. Dikacak-kacak oleh tukang masak berasnya itu supaya bersih. Nah kayak itu juga seorang awam yang hendak bertarikat, hendak jadi murid, dia mesti datang ke wadah gurunya, minta bersihkan diri dari segala macam nang kada baik. Uja guru, ikam adakah riba? Ada, empe. Ikam sukakah menyembati orang? Suka, jangan lagi nyembati orang. Ikam sukakah nang kada baik ini? Jangan lagi. Nah itu dibersihkan dulu oleh si gurunya ini. Jadi beras tadi dibersihi dulu, dibersihi. Nah tuntung dibersihi, beras itu sudah bersih, hanyar apa? Hanyar dimasak. Nah dimasak, dibakar, api di bawahnya, gelalak-gelalak mengguraknya banyu ini. Nah itulah seorang murid itu waktu dalam tarikat, waktu dalam perjalanannya, dalam ibadahnya itu menemui hal-hal yang sulit, menemui hal-hal yang payah, macam kayak beras nang dibakar oleh api itu, gelalak-gelalaknya dikurung. Nah, itu juga seorang murid itu disuruh membaca ini, suruh amalkan ini, jangan macam itu, jangan macam ini hajar gurunya nih. Pokoknya apapun gerak-gerik si murid itu diawasi penuh oleh seorang gurunya ini. Nah, itu juga nasi tadi, beras tadi. Nah akhirnya kini beras ini sudahnya menggurak karing. Imbah karing bang beras itu kawaka langsung dimakan, kada kawa. Pasti kada kawa dimakan. Diapai dahulu? Dipadar. Memadar itu kayak apa caranya? Apinya dikurangi, tukupi atasnya. Ada kau bergerak lagi nasi di situ. Nah dipadar. Imbah dipadar sekian masanya, cukup sudah, hanyar jadi nasi. Nah hanyar kawa dimakan nyaman oleh orang-orang, kekanakan, nang tuha, nang anum siapa makan nyaman.
Maka itu juga seorang murid ini kalau sudah ingin tuntung pelajarannya, nah sudah dididik oleh gurunya tuntung, jangan hendak badadasan keluar, jangan hendak badadasan menyebarkan ilmu dakwah, jangan. Bagana dahulu dalam kamar, bakurung. Nah apa? Mengamalkan ilmu yang ada. Ilmu ini baca, ilmu ini amalkan, ini gawe ini. Sudah sekian masanya rasa mantap sudah mengamalkan ilmu itu, nah guru sudah jam keluar. Nah hanyar jadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Itu ngarannya tadi humul. Nah dalam bahasa tarikatnya. Jadi kada kau badadasan hendak jadi. Bila badadasan hendak jadi kena mangkal, bila mangkal ngalih itu, ngalih pada nemantah. Nasi itu mangkal ngalih pada beresnya diurus, beres kau jadi belum balik simpani pulang. Kalau sudah mangkal itu dimakan gak ada nyaman, disimpani rusak. Nah kayak itu juga orang nang batarikat, orang nang bujur-bujur mengaji itu bila mangkal nih ngalih diurus. Dia ulah baju kada cukup, ibarat kain, apalagi istilah orang bahari itu dia ulah baju kada cukup, selawar kada cukup, jadi nang apa lagi akibat napa kada cukup kajiannya. Nah wahumulin mesti ada humul itu, wahumulin dan dia bersimpan diri untuk mengamalkan ilmunya. Kayaknya waktu pengajian tuh banyak menyampaikan hadis, siapa sembahyang duha 8 rakaat pahalanya ini, seorang pun sembahyang duha 8 rakaat. Nah dalam humul itulah kesempatan kita mengamalkan 8 rakaat sembahyang duha itu. Sembahyang witir 11 rakaat baik macam Rasulullah, seorang serakaat semalaman sembahyang witir. Tapi ceramah 11 rakaat witir itu bagus, seorang aja kada biasa. Kenapa? Belum sempat humul, belum sempat menyembunyikan diri untuk mengamalkan ilmu. Nawa humulin dan bersimpan diri, wan kimashin dan bersungguh-sungguh. Membersimpan diri guring wara ada bapak juga di kamar bulukup guring, hambus sungguh-sungguh. Wa nufratin wastihashin, lari dan liar, anil ghawga wal aubas, lari dan liar daripada rakyat umum, rakyat jelata artinya orang-orang biasa. Ini tuh merasa kada nyaman kalau duduk nih parak lawan orang-orang biasa. Kada nyaman hendak lawan orang-orang yang berilmu, duduknya tuh nyamannya duduk bila bertanya orang-orang yang saleh. Nah itu ma'atirafin wa insafin, serta i'tiraf, mengakui apa? Mengakui bahwa diriku masih kurang segala-galanya, diriku masih perlu segala-galanya, mengakui. Wa insafin, dan menempatkan diri pada tempatnya. Kadang-kadang kita sadar kita ini orang kada baik, tapi kita kada kau menempatkan diri pada tempatnya. Sadar ya, aku ini jahil, aku ini kada alim, aku ini kada baik, tahu ini tuh. Cuma kayaknya sudah orang banyak kada kau menempatkan diri seperti itu. Nah, ma'atirafin wa insafin. Ya atiraf mengakui kelemahan diri dan kau menempatkan diri pada itu tempat. Wattisafin bimakarimil akhlak, dan bersifat dengan akhlak-akhlak yang mulia, ma'anufusin abiyah, serta diri yang enggan berbuat yang rendah-rendah, berbuat yang hina-hina. Wahimamin aliyah, himmah yang tinggi, keinginan yang tinggi. Wawara'in hajizin, wara' yang hajiz, wara yang mencegah daripada hal yang diharamkan. Wa zuhdin najizin, zuhud yang menyudahi daripada seluruh dunia duniawi. Wa rifqin waqtisadin, rifik ini Rasulullah banyak berkata tentang rifik. Ujar Nabi,
tidak ada sesuatu yang ditempati oleh rifik, pasti sesuatu itu menjadi bagus. Innallaha la yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-khuruq wa idza ahabba Allahu 'abdan a'tahu ar-rifqa wa ma min ahli baitin yuhramuna ar-rifqa illa hurimu mahabbatallahi ta'ala. Allah memberikan rifik atas sesuatu yang tidak ia berikan atas khuruq. Bila Allah mencintai seorang hamba, dia berikan itu rifik. Tidak ada satu keluarga yang tidak diberikan rifik, melainkan mereka tidak diberikan kecintaan Allah Ta'ala. Itu rifik. Rifik ini ulama macam-macam mengartii. Sufyan ibn Uyainah, salah seorang tokoh muhadditsin, ditanya apa itu rifik. Ujar Sidin, rifik itu artinya kita berbuat sesuatu dengan lemah lembut pada tempat yang memang harus lemah lembut, dan kita bersikap tegas dalam waktu keadaan yang memang kita mesti bersikap tegas. Itu rifik. Ada lagi yang mengatakan rifik itu adalah mendahulukan lemah lembut daripada keras dalam bertindak, terutama bertindak kepada diri sendiri. Dalam diri kita ada nafsu, dan kita disuruh mendidik nafsu ini. Riyadhatun nafsi. Cara mendidik nafsu ini mesti kita rifik. Rifik itu apa tadi? Artinya menggunakan cara-cara yang lembut sebelum menggunakan cara-cara keras. Itu rifik caranya. Orang nang makan biasanya 3 kali sehari. Orang bertarikat itu kada boleh sama sekali makan 3 kali sehari. Kecuali kamu sudah kena ma'rifat lawan Allah, ayo makan 10 kali sehari, kada apa-apa lagi. Kalau orang bertarikat kada boleh makan 3 kali sehari. Nah, kayak apa cara mengurangi makan biasa 3 kali sehari? Mesti dengan rifik. Bertindaklah dengan lemah lembut, kalaunya kada mampan hanya dengan keras. Nah, itu rifik. Artinya makan 3 kali sehari mesti dikurangi, ujar pelajaran tarikat, karena makan 3 kali itu adalah sapi. Makan 3 kali sapi. Orang makan 3 kali kada mau kuat beribadah, jamin ya. Kada mau kuat beribadah, sajamnya berzikir nah sudah awak lapahan. Makan 3 kali sehari. Jadi mesti dikurangi makan daripada 3 kali. Mengurangi ini mesti rifik, supaya jangan bosan, supaya jangan lari nafsu ini. Jadi asal makan 3 kali sehari, mungkin cara menguranginya itu bisa dikurangi makanannya. Dulu makan 3 kali sehari, ketiga kalinya bertambah, besokan bertambah, tengah hari 2 kali bertambah, malam bertambah juga. Nah, cara menguranginya jangan langsung makan sekali aja sehari kada bertambahan, itu kada rifik ngarannya. Nah, jadi makanlah dulu 3 kali sehari, nang asalnya bertambah jangan lagi bertambah. Nah, jalan akan tuh sebulan kah? Jangan sehari 2 hari, sebulan makan 3 kali saja, mah jangan bertambah lagi. Oh, sudah kawa, sudah kada ada masalah makan 3 kali sehari kada bertambah, cukup 2 kali sehari makan. Waktunya dialih. Pukul 10 sekali makan, imba asar kena sekali makan, dan jangan bertambah. Beberapa bulan macam itu pulang, hanya dikurangi lagi. Nah, itu ngarannya rifik. Guring biasanya 8 jam sehari semalaman. Orang bertarikat kada mau guring 8 jam sehari semalaman. Kenapa? Sepertiga waktu terbuang. Kan 24 jam sehari. Kalau sudah 8 jam guring, berapa lagi? 16 jam tinggal lagi. 16 jam belum urusan itu ini macam-macam. Berapa ada lagi ibadahnya? Orang bertarikat kada mau guring 8 jam, mesti kurang 5 jam kah, 4 jam kah. Kawa kada betah kada kawa, asal kita mau aja. Nah, cuma caranya supaya kawa kayak apa? Rifik tadi, lemah lembut. 8 jam sehari guring. Mulai hari ini aku guring 7 jam setengah aja lagi. Hendak di alarm 7 jam setengah. Jalan akan sebulan 2 bulan. Rasanya guring 7 jam setengah, berkurang setengah jam.
Sudah asa nyaman, dikurangi lagi 7 jam aja pulang guring. Akhirnya kena kawa 4 jam itu. Memang kada ada manusia yang langsung bisa kawa 4 jam sehari semalaman guring 2 jam kada kawa langsung, semuaan melalui riyadhah, melalui latihan. Nah itu refik tadi artinya jalan perlahan-perlahan. Amaliyah ibadah macam itu juga. Ijazah zikir, sekali berizah zikir 12.000 semalaman. Dahulu kan biasa berzikir sekali umpat 12.000. Paling-paling ini 4-5 hari lumpuh orangnya sudah 12.000 sekaligus ini tuh. Kalau kita refik, orang bertarikat tuh mesti refik 100 kah semalaman dulu. Nyaman? Kayaknya 350. Sebulan pulang kena 500. Sebulan kena 750 zikir. Setahun 1.000. Nah, itu refik ngarannya. Umpamanya ada yang bertahun kayak apa? Sudah tua umur setahun hanya 1.000 misalnya, setahun mati. Nah, Allah Ta'ala sudah tahu niat kita. Allah sudah tahu kesungguhan kita. Aku berzikir ini sedikit ini bukan karena kulir, karena cuma khawatir kalau pindah kada menuntung kayaknya. Nah, jadi berzikir cuma khawatir kalau kada menuntung, bukan karena kulir kada. Pada waktu masih ada, cuma mengkutarusakan kayaknya busia malam esok kayaknya malayur, malam esoknya perai. Jadi Allah tahu niat itu. Waktisadin dan iktisad. Iktisad ini artinya memperhatikan segala hak dalam diri kita. Dalam diri kita ada hak mata yang mesti diguringakan tadi. Dalam awak kita ada ini yang mesti diistirahatakan. Jangan semuaan dipul untuk beribadah kepada Allah. Itu pun kada disuruh juga dalam bertarikat. Ini ada waktu untuk bini, ada waktu untuk bersenda gurau lawan anak, ada waktu sagan itu, ada waktu sagan guring, ada waktu sagan, dibagi-bagi waktu supaya semuaan ada dapat jatahnya. Nah itu iktisad ngarannya. Namun nang beisian banyak macam-macam tadi, namun gaya ikan kada napa-napa. Paling guring sama jam aja lawan makan waktu nang lain pada itu. Kada nang diurusin dan lain-lainnya. Nah, jadi iktisad ini artinya menunaikan segala hak yang ada pada kita. Hak mata minta guring kita guringakan. Asal ada guring, asal bayar hak dengan mata. Wa tarkin lil mu'tad, dan tarikat itu, orang yang bertarikat itu mesti meninggalkan dengan kebiasaan, adat. Adat nang nyaman-nyaman nang itu mesti ditinggalkan, kada kawa merusakan itu. Wa tarkin lil mu'tad, meninggalkan yang adat, makan 3 kali sehari kan itu sudah kebiasaan. Guring malam 5 jam 6 jam, karena siang 3 jam itu kebiasaan itu mesti ditinggalkan. Cuma cara meninggalkannya dengan refik tadi. Wahtimamim bil ma'ad, dan mementingkan dengan hari kiamat, mementingkan dengan hari kembali. Wahtimamin bil ma'ad. Hadza syai'un yasir, ini sesuatu yang sedikit. Wa nazrun, dan sedikit juga min katsirin, daripada yang banyak. Zakartuhu, aku sebutkan, tabarrukan, mengambil berkah, wa tashwikan, dan merindukan, menyemangatkan, lirragib, bagi orang yang gemar, bihadzat turuq, bihadzat tarik, pada ini tariqah. Wali alla yadda'iya sulukaha, dan agar tidak mengaku menjalani tarikah itu ghabiyun, oleh orang yang bodoh, min ghairi tahqiq, dari ketiadaan memantapkannya. Supaya jangan gampang mengaku aku bertarikat,
jangan gampang mengaku aku batarikat itu. Orang mengaku batarikat itu orang yang mesti berusaha bujur-bujur guring berusaha membersihkan hatinya, berusaha memperhiasi dirinya, berusaha memperbanyak ilmunya, berusaha melawan nafsunya. Nah, orang semacam itulah yang mengaku dia bertarikat mestinya. Fala aqalla minal insaf, tidak ada yang lebih sedikit daripada insaf. Bersikap adil, membagi segala sesuatu dengan tempatnya, sesuai tempatnya. Fala aqalla, tidak ada yang lebih sedikit minal insaf, daripada adil. Wala ajmala, dan tidak ada yang lebih elok minal i'tiraf, daripada mengakui kelemahan, kebuduhan dan segala-galanya yang kada baik, mengakui pada diri seorang. Jangan mengaku diri baik, orang kada baik. Nah, itu terbalik ngarannya. Maksud mengaku ini mengakui bahwa diri seorang jahil, diri seorang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengakui hal-hal yang kada baik untuk diri sendiri itu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Nah, hingga situ. Wa qala Sayyiduna Al-Imam Aidrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Amin.